Selamat pagi Pak Tio. Saya Aldi Persian Matis Mangara dari kelas 8 absen 2. Saya akan berpidato untuk membuat produk PAT, IPS dan PKN. Meski Indonesia telah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, bukan berarti perjuangan berhenti sampai di situ. Pasalnya, masih banyak lagi tantangan yang harus hadapi. Salah satunya memperkuat komitmen kebangsaan sehingga bisa menumbuhkan sebuah bangsa yang besar dan bernilai. Pertanyaannya, seperti apa bentuk dan wujud semangat dan komitmen kebangsaan yang bisa diterapkan oleh kehidupan setiap warga Indonesia? Komitmen kebangsaan adalah keterikatan dengan penuh tanggung jawab untuk setia diri sebagai bangsa Indonesia. Terlebih, permasalahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara semakin rumit, yang dimulai dari masalah internal di dalam negeri maupun di eksternal. Masalah di internal adalah seperti ideologi, sosial, ekonomi, dan terorisme yang dapat mengganggu stabilitas, ketahanan, dan keamanan negara. Oleh karena itu, kita perlu menumbuhkan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan sangat penting untuk dilakukan, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang besar dan kuat. Mengingat suatu negara tidak dapat terdiri tegak dan mencapai cita-citanya serta harapan rakyat tanpa adanya komitmen kebangsaan dan warga yang konsisten. Kita sebagai warga Indonesia sudah seharusnya berperilaku yang sesuai dengan dasar negara serta ideologi negara Indonesia, guna mewujudkan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan. Maka bisa diterapkan hal-hal berikut. 1. Cinta tanah air. Cinta tanah air adalah hal yang sangat penting untuk memperkuat semangat dan komitmen kebangsaan. Kewajiban sebagai warga negara Indonesia untuk menumbuhkan rasa nasionalisme di kehidupan sehari-hari bisa dilakukan dengan cara ikut menjaga keamanan negara dari segala bentuk ancaman dari luar, serta menjaga kelestarian sumber daya alam serta kelestarian lingkungan. 2. Membina persatuan dan kesatuan. Dalam membina persatuan dan kesatuan harus terjadi di dalam segala aspek lingkungan seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Bangsa dan negara hal-hal yang dapat dilakukan seperti menghormati sesama manusia, toleransi antar umat beragama, mempelajari budaya dan melestarikan budaya sendiri. Sikap yang ketiga adalah rela berkorban. Sikap yang harus dimiliki warga negara Indonesia sebagai wujud keikhlasan dan ketulusan dalam membela negara, menuangkan ide guna menjaga keutuhan NKRI, dan pengetahuan budaya dalam mempertahankan NKRI. Pada zaman globalisasi di mana serta instan dan kemajuan teknologi, generasi milenial diharapkan dapat menjadi tolak ukur untuk menjadi aset dalam kemajuan bangsa ini. Generasi ini diharapkan mampu bersaing secara global untuk berbagai sektor termasuk menjadi stabilitas politik serta keamanan negara. Kita sebagai remaja-remaja penerus bangsa dapat mewujudkan mimpi-mimpi pendahulu kita yang bermimpi dapat memajukan negara Republik Indonesia menjadi lebih maju dan menjadi bangsa yang besar dengan harapan yang besar dari para pendahulu. Kita tidak boleh membuat mereka kecewa terhadap kita dengan kita belajar dengan sungguh-sungguh, menempuh ilmu setinggi-tingginya dan sejauh-jauhnya untuk membangun bangsa negara ini. Dan kita harus menanamkan api semangat nasionalisme dan patriotisme dan sikap patriotisme dengan sikap berikut kita mempunyai modal dasar untuk membangun bangsa ini menjadi besar. Dan juga kita tidak boleh membuat atau menanamkan sifat-sifat yang berbahaya bagi kesatuan bangsa seperti diskriminasi suku, ras, agama, dan golongan. Dengan adanya sifat tersebut, itu adalah hal yang sangat bisa membuat bangsa ini terpecah belah. Untuk itu, mari kita bangun negara ini dengan berbagai hal seperti ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan, alam, sosial budaya, dan masih banyak lagi. Dan untuk remaja-remaja sekarang, saya mengajak kalian untuk lebih memperhatikan bangsa sendiri, memakai produk bangsa sendiri, karena jika kita terlalu sibuk dengan budaya luar,
atau menggunakan produk budaya asing sangat disayangkan. Saya mendengar bahwa banyak sekali remaja-remaja sekarang terobsesi dengan budaya Korea, budaya Barat, dan budaya Jepang, dan lain-lainnya. Itu adalah hal yang sangat disayangkan sekali, bahwa seharusnya mereka fokus untuk membangun bangsa dan memajukan bangsa, malah mengurus budaya asing. Tetapi semoga api semangat bangsa kebangkitan nasional ini mampu menjawai semangat perjuangan kita dalam mengisi kemerdekaan ini. Tapi yang terpenting dari semuanya ialah semangat nasionalisme yang senantiasa tetap tumbuh sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, mari untuk memajukan bangsa dengan karya-karya yang kalian miliki dan nasionalisme kebangsaan. Kita sebagai landasan dasar untuk melaksanakan pembangunan, menegak nilai-nilai demokrasi, berlandaskan moral dan etika, berbangsa dan negara, mempererat persaudaraan untuk mempercepat hubungan visi dan misi sebagai bangsa yang maju dan sejahtera dalam berbingkai NKRI. Untuk itu, mari kita menanamkan semangat kebangkitan nasional dan memperkuat semangat kebangkitan nasional pada diri kita sendiri. Terima kasih.